Kita seringkali terjebak dalam bayang-bayang kekuatan, mengira bahwa segala yang tampak kuat dan kokoh akan bertahan selamanya. Namun ada satu hal yang sering dilupakan, bahwa yang paling rapuh pun memiliki cerita tentang kelemahan, ketahanan, dan kekuatan yang tampak. Mari mulai untuk menyelami apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rapuhnya hidup, di balik setiap retakan dan goresan yang mungkin kita anggap sebagai kelemahan. Kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian, di mana segala sesuatu begitu rapuh. Rapuh tidak bisa dipandang hanya sebagai kelemahan atau kerentanan, melainkan sebagai sesuatu yang terhindarkan. Kebijaksanaan datang dari kesadaran akan ketidaktahuan. Kita harus terlebih dahulu menerima bahwa kita tidak tahu segala hal. Itulah yang membuat kita rapuh. Sadar akan rapuh itu adalah kesadaran yang tidak mudah. Seringkali menghabiskan sebagian besar hidup terperangkap dalam rutinitas, mengejar sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih kokoh, berpikir bahwa hidup ini harus dibangun di atas pondasi yang tak tergoyahkan, bahwa kekuatan adalah segalanya. Tetapi di tengah semua itu ada satu hal yang tak bisa dihindari, yaitu kerentanan kerapuhan. Jadi, sadar akan rapuh bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kebebasan. Kebebasan untuk menerima diri kita apa adanya. Sebuah renungan. Menolong orang lain adalah tindakan yang mulia. Seringkali membawa kita pada perasaan puas dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, ada sebuah kenyataan yang mungkin kita tidak sadari, bahwa terus-menerus menolong orang lain, kita juga semakin sadar akan rapuhnya diri kita sendiri. Ketika mengulurkan tangan untuk membantu orang lain, terkadang lupa bagaimana kita sebagai manusia juga memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa selalu menjadi sumber kekuatan tanpa akhirnya merasakan keletihan, membuat lupa untuk merawat diri, terlalu fokus memberi tanpa menjaga keseimbangan, terjebak dalam narasi bahwa kita harus selalu ada untuk orang lain, bahkan hingga mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan diri. Memberi terlalu banyak hingga kadang lupa bahwa diri juga membutuhkan dukungan dan perhatian. Seperti air dalam sebuah wadah yang selalu mengalir tanpa pernah diisi kembali. Kehabisan sumber daya emosional dan fisik. Dan ketika itu terjadi, rapuh menjadi semakin nyata, bahwa dunia ini menjadi semakin berat untuk dijalani sendirian. Menolong orang lain itu tindakan yang indah, tetapi jika diri sendiri tak tertolong, mau bagaimana bisa menolong orang? Sampai kapan mengabaikan diri? Kapan merawat rapuhnya diri? Kapan sadar perlu istirahat dari peran sebagai penyelamat? Menolong bukan berarti mengorbankan diri sepenuhnya. Ada kalanya harus berhenti, menarik nafas, dalam memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh, sembuh dari kerapuhan, mengisi kembali energi. Hanya dengan demikian kita bisa kembali membantu orang lain dengan penuh kasih tanpa kehilangan diri kita di tengah perjalanan hidup.
Dalam kenyataannya kita adalah makhluk yang rapuh. Terima kenyataan dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan, seperti sikap diri, belajar menerima ketidaksempurnaan diri, menyadari rapuh bukanlah kelemahan melainkan bagian dari kemanusiaan. Siapa saja yang mengalami rapuh akan mengerti rapuh. Siapa saja yang pernah merasakan kesulitan, kegagalan atau kelemahan dalam hidup cenderung lebih mampu merasakan dan mengerti hal serupa pada orang lain. Semua orang pada titik tertentu memiliki momen rapuh dalam hidup mereka. Apakah yang mendengarkan sedang dalam keadaan rapuh? Atau sudah bisa mengatasi kerapuhan hidup? Atau sudah sembuh dari rapuh? Bahkan sampai menyembuhkan rapuhnya orang lain. Rapuh itu ada masanya. Bercerita rapuh itu ada tempat dan orang yang tepat untuk mendengarkan cerita rapuhmu. Cerita rapuh tidak bisa dipahami oleh yang tidak mengalami. Berceritalah pada orang yang mendengarkanmu dan membuka pikiranmu.